Selamat pagi anak-anak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu tema PPKN. Yang mau kita pelajari pada hari ini adalah sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu berbunyi, nah ini kalian pasti sudah tahu, ini lambangnya. Nah, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga Pancasila juga sudah kalian kenal, yaitu pohon beringin. Nah, sila ketiga Pancasila dengan lambang pohon beringin ini mempunyai makna. Pohon beringin sebagai lambang sila Pancasila mempunyai makna. Apa makna sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin itu? Nah, pohon beringin dapat digunakan banyak orang untuk berteduh, seperti rakyat yang dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, jadi karena pohon beringin ini mempunyai dahan yang sangat besar, nah itu bisa untuk orang-orang biasanya berteduh, entah itu karena panas atau karena hujan. Nah, jadi pohon beringin ini dijadikan lambang untuk sila ketiga agar rakyat Indonesia dapat berteduh juga kepada atau di bawah negara Indonesia, dapat berlindung kepada negara kita, negara Indonesia. Nah, pada pohon beringin ini juga terdapat sulur, ya. Terdapat sulur. Yang mana sulurnya? Ini sulur. Nah, ini yang panjang-panjang ini namanya sulur. Nah, sulur pada pohon beringin ini juga memiliki makna atau melambangkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Karena banyak sekali ada suku yang di Indonesia, ada sulur-sulur inilah yang melambangkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ini adalah perilaku yang sesuai dengan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mempelajari bahasa Indonesia. Nah, seperti kalian di sekolah itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalian atau kita itu sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa mempelajari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, yang kedua, menyukai makanan daerah. Ya, tentu ini kita harus menyukai makanan daerah, ya. Banyak sekali makanan daerah di Indonesia karena daerah kita beragam suku, beragam budaya. Tentunya makanan daerah kita juga beragam, banyak. Lalu yang ketiga, menghormati dan menghargai kebudayaan sendiri dan daerah lain. Pastinya ini harus kita hormati dan kita harus hargai budaya kita sendiri dan budaya daerah lain, karena kebudayaan daerah di tempat kita itu juga di daerah lain yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang keempat, mempelajari tari daerah. Nah, ini anak-anak juga pasti ada beberapa yang menyukai menari daerah, ya, menyukai tarian daerah. Ini harus kita kembangkan. Nah, karena tarian daerah ini juga merupakan aset dari negara kita. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari tari daerah akan banyak wisatawan asing yang nanti
datang ke Indonesia ingin juga melihat tarian daerah kita, karena tarian daerah kita kan banyak, unik. Jadi orang-orang luar itu dia menyukai sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Nah, ini tarian daerah juga merupakan kekayaan dari negara kita. Yang kelima, menghormati teman dari daerah lain. Yang keenam, berteman tanpa membedakan suku. Yang ketujuh, bekerja sama. Bekerja sama ini dalam segala bidang yang baik-baik ya, bekerja sama. Misalnya bekerja sama dalam, kalau di kelas berarti melaksanakan piket kelas, kita kerjakan bersama-sama ya. Belajar bersama itu juga bekerja sama, harus ada kerjasama dalam kita belajar di kelas. Yang kedelapan, menghargai warga daerah. Ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang kesembilan, menggunakan produk dalam negeri. Nah, produk dalam negeri itu berarti segala benda yang dibuat oleh orang-orang yang ada di negeri kita, negara kita Indonesia. Jadi kita gunakan produk-produk yang dibuat oleh orang atau oleh masyarakat Indonesia ya. Itu adalah salah satu ini adalah contoh, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, kita beralih ke sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng ini merupakan maksudnya banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Seperti kita juga warga masyarakat itu suka berkumpul untuk musyawarah ya. Musyawarah yang mencerminkan orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu lambang sila keempat itu yang seperti ibu bilang tadi, itu adalah kepala banteng. Makna dari sila keempat itu sama yang seperti ibu bilang tadi. Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti musyawarah yang mencerminkan orang-orang yang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, pada sila keempat juga terdapat perilaku-perilaku yang sesuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja perilakunya yang sesuai dengan sila keempat? Yang pertama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, ini berarti menyelesaikan masalah. Misalnya ada suatu masalah yang harus kita selesaikan, berarti kita harus berkumpul, kita harus berdiskusi, kita harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, ini juga contoh perilaku dalam yang sesuai dengan sila keempat. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Jadi saat diskusi kita mempunyai pendapat, orang lain mempunyai pendapat, nah kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya. Lalu menghargai pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, ini juga tadi saling menghargai pendapat, tidak memaksakan pendapat. Menyampaikan pendapat setelah dipersilakan. Lalu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi apapun keputusan nih, apapun hasil dari diskusi atau musyawarah yang dilakukan, kita harus menerima keputusan, menerima hasilnya walaupun pendapat kita tidak terpakai. Yang penting nanti kita harus melaksanakan hasil musyawarahnya dengan penuh tanggung jawab.
ya. Kita terima dengan lapang dada, lalu kita laksanakan hasil dari musyawarah tadi, hasil dari diskusi tadi dengan lapang dada. Nah, lalu kita punya sila kelima Pancasila. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima pasti kalian sudah sangat tahu. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya padi dan kapas. Nah, makna lambang sila kelima ini, nah kita lihat bahwa ada kapas di situ. Kapas itu mewakili sandang. Sandang itu apa, Bu? Sandang itu berarti pakaian, ya. Padi melambangkan pangan. Pangan itu apa, Bu? Pangan itu makanan. Jadi, sandang dan pangan merupakan syarat kemakmuran. Nah, lalu apa saja, Bu, perilaku yang sesuai dengan sila kelima yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Nah, perilaku yang sesuai dengan sila kelima adalah yang pertama itu menghargai karya orang lain. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan oleh orang lain, sebaiknya kita menghargai. Bukan malah sebaliknya ya. Bukan malah mengejek, tapi harus kita hargai. Karya orang lain itu merupakan perilaku, sikap menerapkan sila Pancasila yang kelima. Lalu ada menerapkan sikap hidup sederhana, karena tadi lambangnya adalah kerak padi dan kapas. Nah, hidup sederhana ya. Menerapkan hidup sederhana, lalu menjaga ketertiban di tempat umum, menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil dalam kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penyampaian video ini. Semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa menambah sedikit wawasan kalian tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Oke, untuk hari ini satu video, besok akan kita sambung lagi dengan materi pelajaran yang lain. Terima kasih, sampai jumpa, bye.